Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin wa ashabihil muntajabin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, para pecinta kajian tafsir tematik yang saya hormati, alhamdulillah wa syukrulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita kembali berjumpa lewat kajian tafsir tematik. Dan pada pertemuan yang ketiga pada malam ini terkait dengan pembahasan tafsir ayat ruh surat Al-Isra ayat 85, kita masih melanjutkan pembahasan kita insyaallah. Dan tema yang cukup penting adalah masalah ruh kita itu sendiri yang perlu kita pahami dengan baik sehingga kita dapat bertasarruf atau memperlakukan menggunakan ruh kita sebaik mungkin. Karena ruh kita adalah jati diri kita, hakikat diri kita. Pada kajian yang lalu sudah saya jelaskan bahwa lafaz atau kata ar-ruh itu di dalam Al-Quran Al-Karim memiliki 6 makna, 6 maksud. Jadi kata ar-ruh tidak semua berarti ruh manusia. Makna yang pertama bahwa ruh itu berarti ruhul kudus atau ruhul muqaddasah. Itu yang disinggung dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Makna kedua ar-ruh adalah dalam Al-Quran al-quwwatul ilahiyah al-ma'nawiyah. Itu kekuatan ilahi, kekuatan dari Allah yang bersifat ma'nawi, yang Allah berikan, Allah turunkan kepada orang yang beriman, sehingga mereka menjadi bertambah sabar, bertambah tabah, bertambah tegar dalam menjalankan berbagai macam aktivitas mereka ketika menghadapi berbagai fitnah, ujian, cobaan, bala bencana, petaka, tantangan, musuh-musuh. Mereka semakin kuat, semakin tabah, semakin sabar. Itu karena adanya ta'yid, adanya quwwah ilahiyah, adanya ar-ruh yang datang dari Allah kepada mereka berkat keimanan mereka. Itu disinggung dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. Makna ar-ruh yang ketiga adalah dalam Al-Quran, yaitu malaikat Jibril yang bertugas menurunkan wahyu kepada para nabi, pada para rasul. Itu disinggung dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193. Dan makna keempat adalah al-malakul kabir. Itu malaikat yang sangat agung, sangat besar, sangat luar biasa, lebih agung daripada malaikat Jibril. Itu disinggung dalam surat Al-Qadr ayat 4 dan surat An-Naba ayat 38. Dan makna ruh yang kelima di dalam Al-Quran adalah bermakna Al-Quran atau bermakna wahyu samawi, wahyu ilahi. Terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 52. Dan terakhir makna ruh di dalam Al-Quran adalah maknanya ruh manusia itu sendiri. Terdapat dalam surat As-Sajdah ayat 9 dan surat Al-Hijr ayat 29. Nah, ruh manusia ini yang akan kita bahas lebih jeluk lagi, lebih dalam lagi, dan lebih luas lagi insyaallah. Jadi kita bisa memahami tentang ruh kita dengan yang lebih baik insyaallah.
Pada malam ini izinkan saya akan membahas tentang masalah as-salatu wastiqlalur ruh, tentang keaslian dan kemandirian ruh. Dan para ulama sejak dahulu kala, juga para ilmuwan, mereka sibuk membicarakan, membincangkan, dan mendiskusikan masalah ruh manusia ini. Dan mereka berusaha mengungkap berbagai macam rahasia yang terdapat dalam ruh itu sendiri. Walau demikian, para ilmuwan, para pemikir dan ulama tersebut tidak satu pun yang mengklaim dan menyatakan bahwa mereka telah mengenal dan mengerti hakikat ruh manusia dengan baik. Tidak seorang ulama pun yang mengklaim dan mengatakan bahwa dia telah dapat mengenal hakikat ruh dengan baik. Jadi seberapapun tenaga dan pikiran serta kemampuan yang mereka telah kerahkan untuk memahami masalah ruh ini, tetapi hingga saat ini, hingga hari ini, hingga detik ini, tidak satupun dari mereka yang mampu mengenal ruh dengan baik. Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Wahai para ilmuwan, wahai para ulama dan para pemikir, kalian tidak diberikan ilmu mengenai hakikat ruh ini, melainkan hanya sedikit sekali. Oleh karena para pendapat ulama dan ilmuwan serta pemikir berbeda-beda tentang masalah ruh ini, tentang hakikat ruh ini. Artinya mereka berbeda pendapat tentang hakikat ruh, padahal ruh itu sendiri merupakan makhluk, sesuatu yang paling dekat dengan diri manusia, dengan diri kita, tapi paling sulit untuk kita pahami. Walaupun demikian, walaupun kita sangat sulit memahami masalah ruh, tapi ini tidak menjadi halangan, tidak menjadi tentangan buat kita untuk dapat menggali masalah ruh, kelebihannya, keistimewaannya lebih dalam lagi. Jangan menjadi rintangan untuk kita mengkaji sisi-sisi dimensi ruh yang mungkin kita pahami insya Allah dengan berbagai macam argumen baik Al-Quran, hadis-hadis, riwayat dan lain sebagainya. Seluruh ulama Islam, ilmuwan Islam sependapat bahwa ruh itu bersifat non materi. Sementara para pemikir dan ilmuwan materialisme mereka meyakini bahwa ruh itu bersifat materi. Jadi antara pandangan ulama dan ilmuwan Islam yang mengatakan bahwa ruh itu sifatnya non materi dengan pandangan materialisme yang mengatakan bahwa ruh itu sifatnya materi, ini bertolak belakang, sangat berbeda. Walaupun demikian, seluruh ulama dan ilmuwan mereka sependapat bahwa yang namanya ruh itu atau jiwa atau nyawa atau sukma itu ada, dan tidak seorang pun dari manusia, apalagi ulama dan ilmuwan, apapun mazhab dan alirannya, yang mengingkari keberadaan ruh, keberadaan jiwa, keberadaan sukma dan nyawa. Nah, sebagai bukti atas keberadaan ruh dan jiwa itu, mereka semua menganggap dan menilai bahwa memahami masalah ruh dan jiwa itu sangat penting. Pengetahuan dan ilmu tentang masalah jiwa dan ruh yang juga dikenal masalah psikologi itu dianggap sebagai materi dan pelajaran yang sangat berharga dan sangat penting. Nah, di dalam ilmu ini mereka berusaha mengenal dan mendalami mengenai jiwa manusia, sifat-sifat manusia dan watak-watak manusia yang tentu berbeda dengan makhluk yang lainnya. Di dalam masalah psikologi mereka mendalami hal itu. Jadi para ilmuwan dan para ulama meyakini bahwa ilmu ini, ilmu jiwa, ilmu ruh, ilmu nafs itu sangat bermanfaat bagi manusia. Apa gunanya? Itu untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kedamaian manusia dalam hidup yang sementara di dunia yang fana ini. Bahkan pada masa kita sekarang ini sudah banyak berbagai lembaga, rumah sakit, ya, bahkan juga tempat-tempat, universitas dan sebagainya itu diadakan dan didirikan untuk mengenal masalah ruh.
Dan bahkan di berbagai universitas sekarang ini dipelajari tentang masalah jiwa, masalah ruh yang sebagai cabang ilmu pengetahuan yang sifatnya mandiri. Jadi hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa ruh itu atau nafs atau jiwa ya itu ada dan sebagai ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk dipahami dan dipelajari. Dan hal ini tidak seorang pun yang dapat mengingkari harga dan nilai tinggi ruh. Perlu kita pahami bahwa masalah keabadian ruh, masalah baqaur ruh, masalah kanon materian ruh, dan masalah alam barzah, itu alam yang terletak tengah-tengah antara alam dunia dan alam akhirat, alam barzah setelah kematian, itu dapat kita pahami dengan dasar memahami masalah ruh. Artinya masalah keabadian ruh, masalah kanon materiannya, masalah alam barzah itu betul-betul berlandaskan pada masalah kemandirian ruh. Karena itu membahas masalah kemandirian ruh, masalah asalatul ruh itu sangat penting. Dengan kata lain bahwa keaslian manusia dan hakikat manusia yang sebenarnya itu adalah ruhnya, bukan fisik dan badannya ini. Badan, jasad atau fisik dengan berbagai anggotanya itu hanya sebagai alat, sebagai sarana, sebagai wasilah untuk ruh dapat menjalankan berbagai gerakannya, aktivitasnya, dan berbagai macam kegiatannya. Artinya selama hidup di dunia ini, ruh kita menjalankan berbagai gerakan dan aktivitasnya lewat anggota badan kita, lewat badan kita. Ini perlu untuk kita pahami. Jadi pada dasarnya anggota badan kita ini atau jasad kita ini tidak memiliki kekuatan apa-apa, nol. Yang bergerak ini semua adalah ruh kita. Ketika kita mengambil, kita menerima, ya, kita memegang sesuatu, kita berjalan, kita melihat, kita mendengar, kita mencium, akan kita berpikir. Dan semua gerakan anggota badan kita ini pada dasarnya adalah gerakan ruh kita. Lewat alatnya, yaitu anggota badan. Jadi badan, anggotanya tidak punya apa-apa. Kosong dari kekuatan. Semua bersumber dari kekuatan ruh, sehingga ini badan, anggotanya, anggota badan bisa bergerak. Kemudian juga masalah yang perlu kita bahas adalah masalah ta'alluqnya ruh dengan badan. Artinya hubungan ruh dengan badannya ini bagaimana? Nah, masalah ta'alluq atau hubungan ruh dengan badan ini ada sedikit perbedaan pandangan di antara para ulama dan para ilmuwan. Ya. Dan sebagian ulama meyakini bahwa ta'alluqnya ruh dengan badan, keterkaitannya dan hubungan ruh dengan badannya ini itu bukan seperti bukan dengan cara hulul, dengan cara masuknya sesuatu ke dalam sesuatu. Bukan seperti hubungan antara air dengan tempatnya, dengan badannya, dengan gelas misalnya. Bukan seperti itu. Akan tetapi hubungan antara ruh dengan badan, hubungan hakimiyah, hubungan tasallut, yaitu penguasaan ruh terhadap anggota badannya. Artinya bahwa ruh yang sangat agung, sakral, dan mulia itu menguasai seluruh anggota tubuhnya dan badannya. Ruh di alam non-materi yang kita tidak mungkin menggambarkan keagungan dan ketinggiannya, itu menguasai seluruh anggota badan, seluruh organ-organ yang ada di badan, baik itu dari mulai darah, urat, tulang, ya, sampai kulit, sampai semua anggota badan ini, sampai kepala, tangan, dan semua anggotanya itu dikuasai sepenuhnya oleh ruh kita. Jadi hubungan hakimiyah, hubungan penguasaan ruh kepada badannya. Dan kita tidak bisa menggambarkan tentang keagungan dan ketinggian ruh yang berada di alam non-materi. Dan ulama mengatakan bahwa saking agungnya ruh itu, saking besarnya ruh itu yang bersifat non-materi, berada di alam non-materi, kita tidak bisa
mentasawurkannya, tidak bisa menggambarkannya, atau memprediksinya, atau mengira-ngirakannya. Kita nggak bisa menghayalkannya sekalipun masalah ruh itu. Tapi kata mereka, sebagian mereka, bahwa ruh itu bergradasi. Ya, ruh bersifat non materi tapi bergradasi, bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Misalnya cahaya lampu ini atau senter ketika kita nyalakan, nah itu cahaya senter itu bergradasi. Dan cahaya yang paling dekat dengan sumbernya dia sangat terang. Makin jauh makin redup sampai pada titik keredupan. Ada ujung cahaya tersebut yang nanti bersambung dengan kegelapan. Cahaya itu namanya bergradasi, bertangga-tangga dan bertingkat-tingkat dari mulai yang paling terang sampai yang paling gelap. Cahaya matahari itu pun bergradasi. Jadi cahaya matahari, cahaya yang paling dekat dengan sumbernya, dengan bola matahari itu sangat panas. Dan kita akan terbakar. Bahkan pada kedekatan tertentu kita akan terbakar. Nah, kita jauh dengan jarak yang memungkinkan kita ini hidup, ya, sehingga kita bisa hidup, bisa sehat karena jarak yang jauh dengan matahari. Kalau dekat akan terbakar. Artinya sinar yang lebih dekat dengan matahari, dengan bulatan bola itu sangat panas sekali. Semakin jauh sinar itu semakin berkurang daya panasnya, sampai pada titik panas yang kita bisa nikmati di alam dunia ini. Sampai berikutnya pada titik kegelapan, yaitu sinar namanya bergradasi. Jadi sinar apapun bergradasi, bahkan apapun bergradasi. Ilmu pengetahuan bergradasi, keimanan bergradasi, ketakwaan bergradasi, dan lain sebagainya. Nah, termasuk ruh kita itu bergradasi. Karena itu gradasi ruh itu bisa meningkat sesuai dengan gradasi keilmuan, keimanan, ketakwaan. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi takwanya, keimanan, maka ruhnya semakin tinggi, semakin besar, yang kita nggak bisa membayangkan dan menghayalkannya tentang kebesaran ruh. Nah, gradasi ruh yang sangat agung itu sampai seberapa batas kita tidak tahu, tapi gradasi yang paling yang terakhir bersambung dengan badan kita ini. Itu namanya ta'alluq ruh dengan badan. Nah, jadi bagian ruh paling akhir, paling bongkot, yang dekat dengan materi, dekat dengan kegelapan materi ini, itulah yang paling dekat. Lalu demikian, bagian akhir ruh kita itu yang paling dekat dengan materi ini, dia menguasai seluruhnya, sehingga semua gerakan ruh itu lewat badan ini pada kondisi normal, pada kondisi sehat. Itu kira-kira hubungan antara ruh dengan badannya menurut sebagian ulama, ya. Dengan kata lain bahwa dari ujung rambut kita sampai ke ujung jari-jari kaki kita, itu seluruhnya dikuasai oleh ruh kita. Tidak satu sel pun dalam tubuh kita ini dan semua organ dan anggotanya tidak dikuasai oleh ruh, semua dikuasai oleh ruh dan penguasaan yang sepenuhnya. Tapi itu tergantung juga kepada kesadaran, pengetahuan, dan keimanan seseorang kepada Allah. Tergantung kepada kesadaran dan pengetahuan seseorang terhadap badannya. Bisa jadi seseorang yang kekuatan ruhnya sudah berkurang karena suatu hal, sehingga pengontrolannya kepada badan semakin berkurang. Nanti akan timbul yang namanya penyakit, ya. Sehingga bisa jadi terputus, nah yang namanya kematian. Itu akan kita bahas insya Allah mengenai putusnya hubungan ruh dengan badan, ya, dengan berbagai macam sebab yang namanya kematian. Jadi untuk mendekatkan pemahaman bahwa hubungan ruh dengan badan itu hubungan hakimiyah, hubungan penguasaan, mungkin dapat kita gambarkan untuk mendekatkan pemahaman hubungan antara lafaz dengan makna. Hubungan antara lafaz dengan makna tidak bisa dipisahkan. Setiap lafaz yang diucapkan, setiap lafaz yang dituliskan itu ada makna yang bisa kita gambarkan, ya. Nah, hubungan antara lafaz dengan makna begitu dekatnya, begitu eratnya, seakan-akan makna itu tidak ada, yang ada hanya lafaznya. Padahal lafaz atau ungkapan, kata-kata itu hanya sebagai alat, sebagai perantara untuk mencapai makna itu sendiri, begitu. Jadi lafaz atau kata itu hanya
sebagai sarana, sebagai media untuk sampai kepada pemahaman tentang maknanya. Ketika sudah mengatakan tentang kata atau lafaz air, lafaz air atau kata air, tulisan air ini nggak berfungsi apa-apa. Dia sebagai perantara. Yang punya fungsi adalah realita air, misdak air itu sendiri. Itulah yang bisa menghilangkan haus, bisa buat minum dan seterusnya. Tapi lafaz air, kata air itu nggak punya fungsi apa-apa. Makanan, minuman, nama-nama makanan, nama-nama minuman, sekedar namanya, lafaznya, ungkapan katanya itu hanya sebagai perantara menuju misdaknya, menuju realitanya atau contohnya. Jadi lafaz atau kata itu tidak berfungsi apa-apa. Yang berfungsi adalah makan itu sendiri, bisa mengenyangkan, bisa kita rasakan nikmat, dan begitu seterusnya. Cuma saking eratnya antara hubungan makna dengan lafaz seakan sudah menyatu, seakan-akan makna tidak tergambar langsung disebut lafaz atau kata, makna langsung menyatu begitu, seakan-akan tidak ada dan tidak tergambar, saking dekat hubungan antara lafaz dengan maknanya. Begitulah kira-kira, ya, begitu hubungan antara ruh dengan badannya. Tadi saya katakan bahwa hubungan antara ruh, keagungannya, kebesarannya tidak mungkin dapat kita gambarkan sama sekali. Siapapun, hatta Rasul pun tidak mungkin dapat menggambarkan keagungan dan kebesaran ruh. Hatta ruh beliau sendiri, ya, itu tidak ada. Ini saking agungnya ruh, dan itu bersifat non materi, berada di alam non metafisik, ya. Dan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa hubungan ruh, ya, masalah ta'alluq ruh dengan badan itu seperti hubungan antara sesuatu dengan tempat, ya. Jadi hubungan hulul begitu. Ini pendapat yang lemah tentunya. Satu contoh misalnya seperti hubungan antara gelas dengan airnya. Jadi gelas ini sebagai wadah, sebagai tempat, dia sebagai fisik atau jasad daripada ruh. Dan isi wadah ini, katakanlah air, itu adalah ruhnya. Jadi air adalah ruhnya, gelas adalah fisik atau badan daripada ruh. Sehingga ketika air berada di dalam gelas, maka adanya gelas itu membatasi keberadaan air itu sendiri. Ini pendapat yang lain, ini pendapat yang lemah tentunya. Karena kalau pendapat ini diterima berarti ini betul-betul membatasi keagungan dan kebesaran ruh sebatas gelas itu, sebatas wadah itu, begitu. Dan kan wadah itu sangat terbatas, fisik kita sangat terbatas. Ketika fisik kita sangat terbatas, berarti ruh kita nggak bisa berkembang. Sementara ruh itu berkembang terus. Dengan apa? Ya dengan ilmu pengetahuan, dengan pemikiran, dengan macam-macam penempuan, dengan jalan diskusi, dengan jalan menimba ilmu, ya, dan macam-macam jalan, dengan jalan beribadah, bertakwa, beramal soleh, ruh berkembang terus sampai ada perkembangan yang kita tidak dapat menjangkaunya. Jadi jika dikatakan bahwa ruh itu sebagai isi, jasad sebagai tempatnya, hingga hubungan hulul namanya, hubungan kesatuan masuk begitu, itu pendapat yang nampaknya kurang bisa diterima dan kurang kuat. Kemudian jika kita melakukan perbandingan antara ruh yang sifatnya non materi dengan berbagai materi, seperti misalnya tumbuh-tumbuhan, misalnya pepohonan, benda padat, dapat kita pahami bahwa sebenarnya perbedaan antara ruh yang sifatnya non materi dengan benda-benda itu sangat jauh sekali. Karena ruh kita memiliki daya idrok, daya cerap, daya tangkap, bisa memahami. Sementara seperti tumbuhan, ya seperti benda padat itu tidak punya daya idrok, tidak bisa memahami seperti apa yang kita pahami. Bahkan kalau kita menggambarkan kekuatan ruh dan kita membandingkan dengan kekuatan ruh yang lain, hatta dengan ruh makhluk yang lain, dengan hewan, ya dengan malaikat sekalipun, dengan jin sekalipun, maka pandangan ulama mengatakan ruh manusia lebih agung, lebih besar, punya potensi yang lebih meningkat dan nggak bisa digambarkan, sehingga manusia itu bisa mencapai manusia yang sempurna.
bahkan sampai mencapai afdhalul makhluqat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking besarnya ruh Rasulullah bisa mengalahkan ruh atau arwah seluruh malaikat, seluruh jin, seluruh makhluk. Manusia dengan ruhnya memiliki potensi yang nggak bisa digambarkan, yang tidak terbatas kemampuannya. Itulah ruh manusia. Ya, jadi karena itu manusia adalah termasuk makhluk yang paling utama, yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ulama sepakat bahwa ruh itu bersifat non materi. Sementara pandangan materialisme berpandangan bahwa ruh itu bersifat materi. Ya, kata mereka, ruh itu pada dasarnya belum ada atau tidak ada. Ini kaum materialisme. Karena mereka tidak meyakini adanya Tuhan. Sehingga mereka tidak mendapat pelajaran dari Allah, dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah, dari para manusia suci. Sehingga mereka punya pandangan yang picik. Ya, mereka hanya melihat sisi materi saja. Mereka mengatakan bahwa ruh itu adalah annaha min afrozati dhihni wal khalaya al-asabiyah wala syai'a ghairu dzalika. Kata mereka, kaum materialisme itu, ruh itu merupakan percikan atau cipratan pikiran kita, ya, kerja otak kita. Artinya ketika otak kita ini bekerja, berpikir, mencari ilmu misalnya, ya, atau menghayal, maka otak kita ini memercikan sesuatu. Itulah yang namanya ruh. Jadi ruh itu, kata mereka, kaum materialisme, percikan, iprojat daripada kerja atau aktivitas otak kita. Jadi ruh asalnya tidak ada, belum muncul. Ruh itu ada baru muncul setelah akal kita atau otak kita bekerja, setelah melakukan aktivitasnya seperti masalah berpikir, masalah merenung, tadabbur dan lain sebagainya. Itu pandangan mereka yang tentu dinilai sangat sempit dan sangat picik sekali. Nanti kita akan membantahnya pandangan tersebut dengan berbagai argumen insya Allah pada pertemuan yang akan datang, pertemuan berikutnya insya Allah. Dan mereka sangat jauh dari pandangan ajaran Islam karena mereka memang tidak meyakini adanya Tuhan, bahkan tidak meyakini adanya Al-Quran, dan tidak mendapat hidayah bimbingan dari manusia suci, dari Rasulullah dan para ma'asumin. Ya. Dan karena itu mereka membatasi kehidupan ini hanya di dunia saja. Kematian hanyalah kepunahan. Kematian adalah ketiadaan sama sekali. Karena ruh tidak ada, berarti keabadian itu tidak ada. Ya. Tapi kita sebagai kaum muslimin, ketika kita meyakini adanya ruh, kekekalan ruh, maka setelah kematian fisik kita yang akan hancur, tetapi ruh kita akan tetap selama-lamanya di alam barzah. Setelah kiamat nanti pindah ke alam akhirat untuk hidup selama-lamanya. Nah, karena itu kita meyakini bahwa ruh kita ini pernah mengalami belum bersambung dengan fisiknya. Ruh kita baru bersambung dengan fisiknya di alam perut ibu kita setelah fisik itu atau jan itu mengalami perkembangan setelah sekian bulan. Setelah 9 bulan lahirlah seorang anak dengan setelah dikonekkan ruh dengan janinnya. Nah, setelah sekian lama hidup di dunia ini, ada yang 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, kembali ruh itu pisah dengan fisiknya ini. Ruh kembali ke alam barzah, ke alam non materi, atau ke alam kubur non materi. Sementara badan ini, yaitu yang tersusun dari kulit, darah, tulang, dan seterusnya, itu pendam di dalam tanah. Dan ruh kembali ke alam barzah, hidup kekal abadi. Ya, karena itu kaum muslimin masih meyakini seluruhnya ruh itu hidup abadi di alam barzah sebelum terjadi hari kiamat. Bahkan sebagian besar kaum muslimin meyakini ruh yang di alam barzah itu bisa menerima kiriman dari kita, kiriman pahala, kiriman hadiah, kiriman sedekah, dan berbagai macam aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh keluarganya atau manusia yang masih hidup ini untuk disampaikan kepada ruh keluarga mereka yang sudah meninggal dunia. Sehingga dikatakan ketika mereka membaca Al-Fatihah, ila arwahi, ila ruhi bulan bibulan, ila arwahi, tidak ada ila jasadi. Ini menunjukkan bahwa ruh itu hidup di alam barzah setelah kematian. Kematian hanyalah memisahkan antara ruh dengan badannya, itulah kematian. Jadi kematian bukan bermakna ketiadaan,
Bukan kefanaan yang sama sekali sirna, bukan. Hanya perpindahan ruh dari alam materi ke alam non materi. Mungkin itu saja, dan ini insya Allah kita akan bahas pada kajian yang akan datang tentang bagaimana penguasaan ruh atas badannya sementara ruh itu sudah berada di alam barzah. Badannya berada di dalam kubur, di alam tanah misalnya. Akan kasih pada kesempatan yang lain. Sekian saja dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan insya Allah kita akan bisa jumpa lagi pada kajian yang akan datang pada pertemuan yang berikutnya insya Allah. Mohon doa antum selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.